Ada momen ketika batas antara aku dan dunia terasa menipis. Seolah-olah udara yang dihirup bukan lagi sesuatu di luar diri, tetapi bagian dari gerakan yang sama. Langkah kaki, suara angin, detak jantung, semuanya terasa terjadi dalam satu ruang yang utuh. Bukan aku yang berjalan di dalam kehidupan, tetapi kehidupan yang sedang bergerak sebagai diri ini. Selama ini mungkin terasa seperti ada jarak antara diri dan pengalaman, seolah ada aku yang mengamati hidup dari dalam tubuh ini. Namun ketika perhatian melunak, pemisah itu mulai larut. Yang tersisa hanyalah aliran yang sama. Pikiran muncul, suara terdengar, napas bergerak, tanpa pusat terpisah yang mengendalikannya. Jika tema ini terasa seperti sesuatu yang diam-diam sudah kamu kenali, jangan lupa subscribe agar kita bisa menjelajahi kedalaman berikutnya bersama. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, tetapi tentang melihat lebih jernih bahwa tidak pernah ada jarak antara diri dan kehidupan. Ada momen yang hampir tidak terasa, ketika batas antara diri dan dunia mulai menipis tanpa suara. Bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi, tetapi karena perhatian tidak lagi menegang. Langit tetap luas, angin tetap bergerak, suara tetap terdengar, namun ada pergeseran halus dalam cara semuanya dirasakan. Seolah-olah kehidupan tidak lagi berada di luar sana, melainkan hadir dalam ruang yang sama dengan diri ini. Selama ini, mungkin terasa ada garis tak terlihat yang memisahkan aku dari pengalaman. Aku di sini, dunia di sana. Aku mengamati, dunia diamati. Namun ketika batas itu mulai melunak, yang tersisa hanyalah pengalaman yang terjadi tanpa jarak yang tegas. Batas itu sebenarnya tidak pernah benar-benar kokoh. Ia dibentuk oleh kebiasaan berpikir, oleh bahasa, oleh cara kita diajarkan memahami diri. Ketika pikiran tidak terlalu dipercaya, garis itu terlihat semakin tipis. Dan yang tadinya terasa terpisah, mulai menyatu dalam satu gerakan yang sama. Saat batas menipis, rasa luas muncul dengan sendirinya. Tidak ada usaha untuk menyatu, tidak ada teknik khusus untuk dilakukan. Hanya kesadaran sederhana bahwa semua ini terjadi dalam satu ruang yang tidak terbagi. Dan ruang itu tidak berada di dalam atau di luar. Ia adalah keduanya sekaligus. Kita terbiasa merasa bahwa hidup adalah sesuatu yang kita miliki. Seolah ada seseorang di dalam tubuh ini yang mengendalikan setiap arah dan keputusan. Namun ketika diam sejenak, terlihat bahwa banyak hal terjadi dengan sendirinya. Napas bergerak tanpa diperintah, jantung berdetak tanpa diminta. Pikiran pun muncul tanpa kita benar-benar memilihnya. Emosi datang seperti gelombang, lalu pergi tanpa perlu diusir. Bahkan keputusan sering terasa muncul begitu saja sebelum sempat dijelaskan. Hidup tampaknya mengalir jauh sebelum aku sempat mengklaimnya. Ketika ini mulai terlihat, ada rasa lega yang tidak terduga. Tidak semua harus dikendalikan. Tidak semua harus dipastikan. Kehidupan bergerak seperti sungai yang sudah tahu jalurnya sendiri. Tanpa pemilik yang kaku, hidup terasa lebih ringan. Tindakan tetap terjadi, tanggung jawab tetap berjalan, namun tidak ada lagi beban untuk menjadi pengendali mutlak. Yang ada hanyalah arus yang bergerak sebagai diri ini. Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi semakin dilihat, semakin dalam rasanya. Ketika suara terdengar, siapa yang benar-benar mendengarnya? Ketika pikiran muncul, siapa yang menyadarinya? Apakah ada pusat tetap yang bisa ditemukan? Saat dicari dengan jujur, pusat itu sulit ditemukan sebagai sesuatu yang nyata dan tetap. Yang ada hanyalah pengalaman yang terus berubah. Sensasi, suara, pikiran, semuanya muncul dan menghilang. Namun tidak ada sosok solid yang bisa ditunjuk sebagai pengalam tetap. Ini bukan berarti tidak ada pengalaman. Justru pengalaman terasa lebih hidup.
Namun, gagasan tentang aku sebagai entitas terpisah mulai kehilangan kekuatannya. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang terbuka. Pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban verbal. Kadang ia hanya membuka ruang yang lebih luas, ruang di mana pengalaman terjadi tanpa pemilik yang jelas. Dan dalam ruang itu ada ketenangan yang dalam. Setiap hari tubuh bergerak, kata-kata terucap, keputusan dibuat. Selama ini mungkin terasa seperti ada sosok di dalam yang mengatur semuanya. Namun jika diperhatikan lebih dekat, gerakan sering muncul sebelum pikiran sempat mengklaimnya. Seolah kehidupan bergerak lebih dulu. Langkah kaki berjalan tanpa perlu dikontrol satu persatu. Tangan bergerak tanpa harus diberi instruksi detail. Bahkan senyum muncul sebelum sempat direncanakan. Ada kecerdasan alami yang bekerja tanpa pusat pengendali yang kaku. Melihat ini tidak membuat hidup menjadi pasif. Justru ada rasa percaya yang lebih dalam pada alur alami. Tindakan tetap hadir, namun tidak lagi terasa berat. Karena yang bergerak bukanlah sosok terpisah, melainkan kehidupan itu sendiri. Gerakan tanpa pengendali bukanlah kekacauan. Ia adalah harmoni yang tidak perlu diatur secara paksa. Seperti ombak yang naik dan turun tanpa perlu disuruh. Semua terjadi dalam keteraturan yang lebih luas dari pikiran. Tubuh sering terasa seperti milikku. Namun ketika diam dan benar-benar merasakan, tubuh juga bagian dari alam yang sama. Ia bernapas seperti pohon, bergerak seperti air, beristirahat seperti tanah. Tidak ada pemisah yang jelas antara tubuh dan dunia. Sensasi muncul dan berubah dengan sendirinya. Hangat, dingin, ringan, berat. Semua bergerak seperti cuaca yang datang dan pergi. Tubuh bukan pusat yang terisolasi, tetapi bagian dari arus yang sama dengan segala sesuatu. Ketika tubuh dilihat sebagai bagian dari arus, ada rasa lembut yang muncul. Tidak perlu melawan setiap sensasi, tidak perlu menolak setiap perubahan. Semua bergerak dalam keterhubungan yang alami. Tubuh bukanlah penjara bagi kesadaran, ia adalah ekspresi kehidupan yang sedang mengalir. Dan dalam aliran itu, tidak ada jarak antara diri dan dunia, hanya gerakan yang sama terjadi sebagai satu kesatuan. Seringkali kita menganggap pikiran sebagai sesuatu yang sangat pribadi, seolah-olah ia milik seseorang yang tersembunyi di dalam kepala. Namun, ketika diperhatikan dengan lembut, pikiran muncul begitu saja, seperti suara burung yang terdengar di pagi hari. Ia tidak meminta izin sebelum datang. Ia juga tidak tinggal selamanya. Setiap pikiran muncul dari ruang yang sama, dari keheningan yang tidak terlihat tetapi selalu ada. Bahkan sebelum kata-kata terbentuk, ada latar sunyi yang menjadi asalnya. Keheningan itu tidak terpengaruh oleh isi pikiran yang datang dan pergi. Ia tetap luas, tetap terbuka. Ketika ini disadari, pikiran tidak lagi terasa sebagai pusat identitas. Ia hanyalah gerakan halus di dalam ruang yang lebih besar. Seperti awan yang melintas di langit, ia tidak pernah benar-benar menyentuh langit itu sendiri. Dan langit tetap utuh meski awan datang dan pergi. Melihat pikiran sebagai bagian dari arus membuatnya kehilangan beban. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dipercaya sepenuhnya. Ia datang dari keheningan yang sama dan kembali ke sana. Dan keheningan itu tidak pernah berubah. Kita diajarkan bahwa ada aku di sini dan dunia di luar sana. Seolah ada batas tegas antara tubuh ini dan segala sesuatu yang mengelilinginya. Namun ketika dirasakan langsung, batas itu tidak pernah benar-benar solid. Sensasi, suara, cahaya, semuanya muncul dalam ruang yang sama. Suara yang terdengar tidak berada di luar kesadaran. Ia muncul tepat di dalam pengalaman yang sama. Warna yang terlihat juga tidak berjarak dari yang melihatnya. Dunia tidak berdiri terpisah. Ia hadir sebagai pengalaman itu sendiri. Ketika ini disadari,
Hubungan dengan dunia berubah secara halus. Tidak ada lagi jarak yang harus dijembatani. Tidak ada usaha untuk menyatu, karena sejak awal tidak pernah ada pemisah yang nyata. Yang ada hanyalah satu kesatuan yang bergerak. Dunia bukan sesuatu yang harus dicapai atau ditaklukkan. Ia sudah terjadi sebagai bagian dari diri ini. Bahkan kata diri mulai terasa terlalu sempit. Yang ada hanyalah kehidupan yang saling terjalin tanpa batas. Ketika rasa pemisahan memudar, identitas terasa lebih ringan. Aku tidak lagi berdiri sebagai pusat yang kaku. Ia menjadi lebih seperti bayangan yang muncul dalam cahaya luas. Ada kelegaan dalam tidak harus mempertahankan bentuk tertentu. Larut bukan berarti hilang secara fisik. Tubuh tetap ada, suara tetap berbicara, langkah tetap berjalan. Namun di dalamnya ada rasa luas yang tidak dibatasi oleh bentuk. Seolah-olah identitas hanyalah salah satu gelombang kecil di lautan yang tak terbatas. Saat aku tidak lagi dipertahankan dengan tegang, ada kelembutan yang muncul. Tidak perlu menjadi lebih dari yang ada. Tidak perlu menolak apapun yang datang. Semua diterima dalam keluasan yang sama. Luas itu tidak berada di suatu tempat tertentu. Ia bukan sesuatu yang jauh. Ia hadir tepat di sini, sebagai ruang tempat segala sesuatu terjadi. Dan dalam ruang itu, aku hanyalah bagian kecil yang tidak terpisah. Selama ini mungkin terasa ada pusat di balik mata, di dalam kepala, atau di dalam dada. Seolah disitulah aku berdiam. Namun ketika dicari dengan sungguh-sungguh, pusat itu sulit ditemukan sebagai sesuatu yang tetap. Yang ada hanyalah sensasi dan pikiran yang berubah. Pengalaman terus bergerak tanpa titik tetap. Suara datang dan pergi. Sensasi muncul dan menghilang. Pikiran berubah setiap saat. Namun tidak ada pusat padat yang bisa ditunjuk sebagai pengendali semua ini. Melihat ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru ada kebebasan dalam tidak harus menjadi pusat segala sesuatu. Hidup tidak membutuhkan pusat terpisah untuk berjalan. Ia sudah bergerak dengan sempurna. Tanpa pusat yang kaku, semuanya terasa lebih mengalir. Tidak ada yang harus dipertahankan mati-matian. Tidak ada identitas yang harus dijaga setiap saat. Yang ada hanyalah gerakan kehidupan yang terus berlangsung. Ketika dilihat dengan jernih, hidup tampak terjadi tanpa perlu dikendalikan secara pribadi. Mata berkedip, napas bergerak, jantung berdetak. Bahkan reaksi sering muncul sebelum sempat dipikirkan. Ada kecerdasan alami yang bekerja di balik semuanya. Kita mungkin mengklaim keputusan sebagai milik pribadi. Namun seringkali keputusan terasa muncul begitu saja. Pikiran datang, pilihan terasa jelas, dan tindakan mengikuti. Semua seperti bagian dari alur yang lebih besar. Melihat bahwa segalanya terjadi dengan sendirinya tidak membuat hidup kehilangan makna. Justru ada rasa percaya yang lebih dalam. Tidak perlu memaksakan arah setiap saat. Arus sudah bergerak sebelum aku mencoba mengaturnya. Dalam kesadaran ini, hidup terasa lebih ringan dan luas. Tidak ada beban untuk menjadi pengendali mutlak. Yang ada hanyalah kehidupan yang bergerak sebagai satu kesatuan. Dan dalam gerakan itu, tidak ada yang terpisah. Tarikan napas terasa begitu pribadi, seolah hanya milik tubuh ini. Namun udara yang masuk bukanlah milik siapapun. Ia bergerak bebas, melewati pepohonan, lautan, kota, dan akhirnya paru-paru ini. Nafas yang terasa intim ternyata bagian dari gerakan yang sama di seluruh penjuru. Setiap hembusan keluar kembali menyatu dengan ruang luas. Tidak ada batas tegas di mana aku berhenti dan dunia dimulai. Udara tidak membawa identitas. Ia hanya bergerak sebagai kehidupan itu sendiri. Jika diperhatikan dengan lembut, napas tidak pernah benar-benar terpisah. Ia adalah pertukaran yang terus berlangsung tanpa henti. Tubuh ini hanya salah satu titik di mana gerakan itu terasa lebih jelas. Namun gerakan itu jauh lebih luas dari sekadar tubuh. Dalam kesadaran ini,
napas menjadi pengingat yang sederhana. Tidak perlu mencari kesatuan di tempat lain. Ia sudah terjadi dalam setiap tarikan dan hembusan. Nafas yang sama bergerak di segala arah. Selama ini, mungkin terasa bahwa ada aku yang mengalami hidup. Namun, jika dilihat lebih dalam, pengalaman terjadi begitu saja. Suara terdengar, sensasi muncul, pikiran bergerak. Tidak ada jarak antara yang mengalami dan yang dialami. Seolah kehidupan sedang mengalami dirinya sendiri melalui sudut pandang ini. Mata melihat, telinga mendengar, kulit merasakan. Semua terjadi tanpa perlu pusat terpisah yang mengatur prosesnya. Kehidupan bergerak sebagai pengalaman itu sendiri. Ketika ini terasa nyata, ada rasa luas yang sulit dijelaskan. Tidak ada lagi perasaan menjadi pengamat yang berdiri di luar arus. Arus itu sendiri adalah pengalaman, dan pengalaman itu tidak pernah terpisah dari kesadaran. Hidup bukan sesuatu yang dimiliki. Ia adalah gerakan yang sedang terjadi. Dan dalam gerakan itu, tidak ada dua hal yang terpisah. Hanya kehidupan yang menyadari dirinya sendiri. Kita sering membagi pengalaman menjadi dalam dan luar. Pikiran di dalam, dunia di luar. Namun ketika diam dan benar-benar memperhatikan, keduanya muncul di ruang yang sama. Tidak ada garis nyata yang memisahkan keduanya. Suara yang terdengar tidak berada di luar kesadaran. Ia muncul tepat di dalam pengalaman ini. Pikiran yang terasa pribadi pun muncul dalam ruang yang sama. Dalam dan luar hanyalah cara berpikir, bukan kenyataan langsung. Ketika pembagian itu melunak, rasa luas semakin terasa. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menjaga batas. Semua yang terjadi, baik sensasi tubuh maupun suara di kejauhan, hadir dalam satu kesatuan. Tidak ada jarak yang harus ditempuh. Tanpa dalam dan luar, hidup terasa lebih utuh. Tidak ada ruang yang terpisah. Tidak ada sisi yang tersembunyi. Yang ada hanyalah pengalaman yang terus mengalir dalam satu ruang terbuka. Segala sesuatu tampak terjadi di tempat yang berbeda-beda. Namun, jika diperhatikan, semua pengalaman muncul dalam satu ruang kesadaran yang sama. Ruang ini tidak memiliki tepi. Ia tidak bisa dipotong atau dibagi. Pikiran muncul di ruang ini. Sensasi tubuh muncul di ruang ini. Suara dan warna juga muncul di ruang yang sama. Namun, ruang itu sendiri tidak pernah berubah oleh isi yang melintas. Ketika ruang ini dikenali, ada rasa stabil yang lembut. Tidak perlu mencari tempat aman di luar pengalaman. Ruang itu sudah menjadi latar yang selalu ada. Ia tidak terpengaruh oleh perubahan apapun. Ruang yang tidak terbagi ini bukan milik siapapun. Ia bukan sesuatu yang bisa diklaim. Ia hanya ada, sebagai tempat segala sesuatu terjadi, dan tidak ada yang berada di luar darinya. Seringkali kita mencoba menyatu dengan hidup melalui teknik atau latihan tertentu. Namun, kesatuan yang sebenarnya tidak membutuhkan usaha. Ia sudah ada sebelum usaha itu dimulai. Yang diperlukan hanyalah melihat dengan jernih. Menyatu bukan berarti melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia adalah pengakuan sederhana bahwa tidak pernah ada pemisah. Hidup sudah bergerak sebagai satu kesatuan. Tubuh, pikiran, dan dunia saling terjalin tanpa jarak. Tanpa usaha untuk menjadi satu, ada kelegaan yang halus. Tidak perlu mempertahankan identitas tertentu. Tidak perlu menolak pengalaman yang muncul. Semua diterima dalam keluasan yang sama. Menyatu tanpa usaha adalah kembali pada yang sudah ada. Tidak ada jarak yang harus ditempuh. Tidak ada proses panjang yang harus diselesaikan. Hanya kesadaran sederhana bahwa kehidupan dan diri ini tidak pernah terpisah. Di balik semua suara, semua gerakan, semua pikiran yang silih berganti, ada sesuatu yang tidak bergerak namun selalu ada. Keheningan ini bukan ketiadaan, melainkan latar yang memungkinkan segalanya muncul. Ia tidak terlihat,
tetapi tanpanya tidak ada pengalaman yang bisa terjadi. Dalam diamnya, justru seluruh kehidupan bergerak. Setiap kata lahir dari keheningan dan kembali tenggelam di dalamnya. Setiap pikiran muncul seperti riak kecil di permukaan yang luas. Namun keheningan itu sendiri tidak pernah terpecah oleh riak yang muncul. Ia tetap utuh, tetap terbuka. Ketika perhatian beristirahat di sana, ada rasa stabil yang lembut. Tidak perlu menghentikan suara untuk menemukan keheningan. Ia sudah ada bahkan saat kebisingan terjadi. Ia adalah dasar dari setiap gerakan. Keheningan ini bukan milik siapapun. Ia tidak berada di dalam atau di luar. Ia adalah ruang yang sama di mana segala sesuatu berlangsung. Dan dalam ruang itu, kehidupan bergerak tanpa henti. Selama ini mungkin ada dorongan halus untuk mempertahankan identitas, pendapat, atau citra tertentu. Seolah tanpa itu, sesuatu akan hilang. Namun ketika dilihat lebih dalam, semua itu hanyalah bentuk yang terus berubah. Tidak ada satupun yang benar-benar tetap. Apa yang dipertahankan hari ini bisa berubah besok. Emosi yang terasa kuat pun perlahan memudar. Pikiran yang diyakini sepenuhnya pun bisa bergeser. Dalam arus yang terus bergerak ini, apa yang sebenarnya perlu dijaga dengan tegang? Ketika dorongan mempertahankan mulai melunak, ada rasa ringan yang muncul. Tidak ada beban untuk menjadi versi tertentu setiap saat. Hidup tidak meminta kita untuk membeku dalam satu bentuk. Ia mengalir dengan sendirinya. Ketika dorongan mempertahankan mulai melunak, ada rasa ringan yang muncul. Tidak ada beban untuk menjadi versi tertentu setiap saat. Hidup tidak meminta kita untuk membeku dalam satu bentuk. Ia mengalir dengan sendirinya. Ada keluasan yang tidak bisa diukur oleh jarak atau ukuran fisik. Ia tidak bergantung pada tempat atau waktu tertentu. Luas ini hadir sebagai ruang pengalaman itu sendiri. Ia tidak memiliki tepi yang bisa disentuh. Segala sesuatu muncul di dalam keluasan ini. Sensasi tubuh, pikiran, suara, semuanya bergerak di dalamnya. Namun luas itu sendiri tidak pernah mengecil atau membesar. Ia tetap terbuka tanpa batas. Ketika perhatian tidak lagi terpaku pada isi pengalaman, luas itu terasa lebih nyata. Tidak perlu menciptakannya, tidak perlu membayangkannya. Ia sudah ada sebagai latar dari setiap momen. Luas tanpa batas ini bukan sesuatu yang jauh. Ia bukan tujuan akhir yang harus dicapai. Ia adalah kenyataan sederhana yang selalu hadir. Bahkan sekarang, ia tidak pernah meninggalkan pengalaman ini. Perlahan terlihat bahwa kehidupan tidak terjadi pada diri ini. Kehidupan terjadi sebagai diri ini. Tubuh, pikiran, dan dunia bukan tiga hal yang terpisah. Mereka adalah satu gerakan yang sama. Apa yang selama ini disebut aku hanyalah cara kehidupan mengekspresikan dirinya di sudut ini. Tidak ada pusat yang berdiri sendiri. Yang ada hanyalah kehidupan yang sedang berlangsung, dan ia berlangsung sebagai pengalaman ini. Ketika ini terasa nyata, ada rasa menyatu yang sederhana. Tidak dramatis, tidak berlebihan. Hanya kesadaran bahwa tidak pernah ada jarak. Kehidupan dan diri ini selalu satu. Tidak perlu menambahkan makna khusus. Tidak perlu membuat cerita baru. Kehidupan sebagai diri ini sudah cukup. Dan dalam kesederhanaan itu ada kedalaman yang luas. Di titik ini, gagasan tentang pemisahan terasa semakin samar. Bukan karena sesuatu dihancurkan, tetapi karena ilusi jarak perlahan memudar. Tidak ada lagi aku yang berdiri berhadapan dengan dunia. Yang ada hanyalah kehidupan yang bergerak. Suara terdengar tanpa jarak. Sensasi muncul tanpa pemilik. Pikiran datang tanpa pusat yang mengklaimnya. Semua terjadi dalam satu kesatuan yang utuh. Tidak ada yang hilang dalam peleburan ini. Tubuh tetap ada, kehidupan tetap berjalan. Namun rasa terpisah yang dulu terasa nyata, kini tidak lagi menemukan pijakan. Yang tersisa hanyalah keutuhan yang sederhana. Saat tidak ada lagi pemisah,
tidak ada yang perlu dicapai. Tidak ada tujuan akhir yang menunggu. Hanya momen ini bergerak sebagai kehidupan itu sendiri. Dan di dalamnya, semuanya sudah satu. Perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan menyadari apa yang sejak awal tidak pernah hilang. Dari batas yang menipis hingga tidak ada lagi pemisah, semuanya hanyalah pengungkapan perlahan dari kenyataan yang selalu ada. Kehidupan tidak pernah berdiri di luar diri ini. Ia selalu hadir sebagai setiap napas, setiap sensasi, setiap momen yang terasa begitu sederhana, namun begitu utuh. Dan mungkin yang paling lembut dari semua ini adalah kesadaran bahwa tidak pernah ada perjalanan yang benar-benar harus ditempuh. Tidak ada jarak yang perlu dijembatani. Tidak ada versi diri yang harus dikejar. Yang ada hanyalah kehidupan yang terus bergerak sebagai satu kesatuan. Di sini, sekarang, tanpa batas. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini dalam keheningan dan keluasan yang sama. Jika perjalanan ini terasa menyentuh sesuatu yang dalam dan nyata, jangan lupa subscribe agar kita bisa melanjutkan eksplorasi di series berikutnya yang akan membawa kita lebih jauh ke kedalaman kesadaran. Sampai bertemu di ruang yang sama, di perjalanan yang tidak pernah benar-benar terpisah.